Namaku Jimmy, umurku 12 tahun. Ini bukan pertama kalinya aku pindah. Ibuku seorang pembisnis, maka dari itu kami sering pindah. Ayahku sendiri, dia memiliki hotel bintang 5. Oleh karena itu, ayahku sangat sibuk. Tak terasa sudah sampai di depan sekolah. Jimmy hanya terdiam memandangi sekolah barunya. Ayo sayang turun, kita sudah sampai. Jimmy hanya menghela nafas. Ibu menghelus kepala Jimmy. Ibu tahu, kamu pasti bisa. Menghela nafas. Tapi aku capek, Bu. Beradaptasi terus. Kapan kita bisa menetap di satu tempat? Sabar ya sayang. Ibu lakukan ini untuk kamu, untuk masa depan kamu. Apa kamu mau ibu antar? Jimmy hanya terdiam, tak menjawab pertanyaan ibunya. Suara ponsel berbunyi, memberitahukan jika ada meeting mendadak. Jimmy yang kesal pergi meninggalkan ibunya. Ibu Jimmy hanya terdiam, melihat sikap anaknya. Di sisi lain, Ray sedang dikejar-kejar oleh 3 orang. Ray tidak sengaja menabrak Jimmy dan mereka terjatuh. Ray meminta maaf dan meminta tolong Jimmy. Jika ada yang mencarinya, tolong katakan tidak tahu. Jimmy hanya mengangguk. Ray bersembunyi. Tak lama kemudian, 3 orang itu datang mencari Ray. Jimmy mengatakan tidak tahu dan ketiga orang itu pergi meninggalkan Jimmy. Makasih ya udah nolongin. Oh iya, namaku Ray Pratama. Kamu bisa panggil aku Ray. Kamu anak baru ya? Soalnya aku gak pernah lihat kamu sebelumnya. Oh iya, kamu tahu gak di mana ruang guru? Oh, ruang guru. Iya aku tahu. Ayo ikut aku. Ray menunjukkan ruang guru. Jimmy berterima kasih, dan Ray pergi meninggalkan Jimmy. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Semua anak memasuki kelas mereka masing-masing. Wakil kepala sekolah mengantarkan Jimmy ke kelasnya. Jimmy memperkenalkan diri. Ternyata, Jimmy sekelas dengan Ray. Jimmy duduk di samping Ray. Aku senang banget kita sekelas. Oh ya, thanks banget ya udah nolongin aku. Aku gak tahu kalau gak ada kamu. Mungkin aku udah habis. Mereka itu siapa sih? Mereka itu Tommy, Raka, dan Zidan. Kenapa kamu bisa berurusan dengan mereka? Jadi gini ceritanya. Ray menceritakan kejadiannya. Saat itu Ray sedang berlarian karena dia takut terlambat masuk kelas dan tak sengaja menabrak Tommy. Tommy terjatuh dan mengotori bajunya. Tommy yang sangat kesal mengejar Ray dan dibantu oleh kedua temannya. Oh, jadi gitu ceritanya. Ya, gitu deh. Bel istirahat berbunyi. Mereka keluar bersama. Jimmy langsung pergi ke kantin. Saat ingin memakan makanannya, tiba-tiba Ray duduk di sampingnya. Kenapa kamu duduk di sini? Kamu kan bisa duduk di tempat lain. Iya sih,
Tapi aku mau duduk di sini. Emangnya nggak boleh? Boleh kok, tapi jangan terlalu akrab sama aku. Lah, emangnya kenapa? Karena aku nggak akan lama sekolah di sini. Mungkin 3 bulan lagi aku akan pindah. Lah, kok gitu? Oh, atau jangan-jangan kamu tukang buat owner ya? Jadi sering berhenti. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Wajah kamu nggak kayak orang jahat. Menatap Jimmy dari dekat dan membuat Jimmy kikuk. Udahlah, ngapain liat aku kayak gitu banget? Biasa aja lagi. Ya habisnya, kenapa kamu pindah kalau nggak ada masalah? Sebenarnya aku mau menetap di satu tempat, tapi aku nggak bisa karena kerjaan orang tua aku yang mengharuskan aku pindah. Ray hanya melihat Jimmy. Maka dari itu, aku nggak mau terlalu dekat dengan siapapun, termasuk kamu. Melirik Ray. Jimmy, kamu tenang aja. Sekarang zaman udah canggih lagi. Lalu mengambil ponsel Jimmy. Kamu ngapain? Kembalikan HP-ku. Berusaha mengambil HP yang ada di tangan Ray. Shh, diam dulu. Tak lama kemudian, Ray mengembalikan ponsel Jimmy dan menelponnya. Itu nomor aku. Jadi, kalau kamu pindah lagi, kita masih bisa berhubungan. Oke? Lalu tersenyum. Jimmy hanya tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Dia terpana melihat seorang gadis. Nama dia Tasya. Dia kelas 72, sebelahan dengan kelas kita. Dia anaknya cantik, baik, pintar. Kenapa? Kamu naksir ya sama dia? Menggoda Jimmy. Enggak kok. Kamu ngomong apaan sih? Santai aja lagi. Kalau kamu suka sama dia. Lagian, dia juga jomblo. Jadi, kamu ada kesempatan deketin dia. Jimmy hanya tersenyum dan kembali melihat Tasya. Saat pulang sekolah, Ray dikeroyok Tommy dan kedua temannya. Jimmy tidak sengaja melihat Ray dan berusaha untuk menghentikannya. Namun apa daya, Jimmy terkena pukulan Raka. Ray yang melihat Jimmy dipukul, sekuat tenaga memukul balik Raka. Teman Raka berhasil menolong Raka, dan mereka pergi meninggalkan Ray dan Jimmy. Kamu gak apa-apa? Mendekati Ray dan memegang pipinya. Iya, aku gak apa-apa. Kamu? Iya, aku gak apa-apa. Tak lama kemudian, asisten ibu Jimmy datang menjemput. Jimmy mengajak Ray masuk ke mobilnya. Asisten ibu Jimmy memberitahu jika ibunya sibuk, mungkin akan pulang malam. Jimmy hanya terdiam dan mengajak Ray mampir ke rumahnya. Tak lama kemudian, sampailah di rumah Jimmy. Ray terkejut melihat rumah Jimmy yang sangat besar. Jimmy mengobati luka Ray. Au, sakit. Sorry. Lalu melanjutkan mengobati luka Ray. Jimmy mengobati luka Ray secara perlahan. Ray yang kesakitan tidak sengaja memegang tangan Jimmy dan membuat Jimmy terkejut sehingga menumpahkan air di pangkuannya.
Air itu membasahi celana Ray. "Sorry, aku gak sengaja." Lalu berusaha mengeringkan celana Ray dengan handuk. "Sorry, gara-gara aku, celana kamu basah." "Iya gak apa-apa, santuy aja lagi. Tapi aku gak bisa pulang dengan keadaan kayak gini. Kamu ada celana gak buat aku pakai?" Jimmy mengajak Ray ke kamarnya. Ray sangat terkejut melihat kamar Jimmy yang sangat rapi. Beda sekali dengan kamarnya. "Kamu yakin ini kamar kamu?" "Iya, ini kamar aku. Kenapa memangnya?" Sambil mencari celana untuk Ray. "Soalnya rapi banget." Lalu berbaring di tempat tidur Jimmy. "Kasur kamu empuk banget." Lalu tersenyum. Jimmy hanya tersenyum dan mencari celana untuk Ray. "Aku punya celana, tapi aku gak tahu ini pas atau enggak." Menunjukkan celananya. Ray bangun dari tempat tidur Jimmy dan mengambil celana itu. "Ini celana kamu?" "Kecil banget." Mengejek. Lalu melihat punya Jimmy. "Hei," menutupi celananya. "Kalau kamu gak mau, ya udah gak usah pakai celana." Merebut celana dari tangan Ray. "Hei, canda." Mengambil celana dari tangan Jimmy. "Aku bisa pakai ini, tapi mungkin sedikit paksaan." Lalu tersenyum. "Di mana kamar mandinya?" "Di sana." Menunjuk arah kamar mandi. Ray masuk ke kamar mandi. "Oh ya Jimmy, aku boleh pinjam celana dalam kamu gak? Celana aku basah semua. Kalau gak ganti, nanti bisa masuk angin." "Enggak ada, pakai aja yang itu." "Ya sama aja bohong dong kalau dalamnya basah." Iya, aku cari buat kamu." Lalu mencari celana untuk Ray. Jimmy mengetuk pintu kamar mandi. "Ini celananya." Ray membuka pintu kamar mandi. Jimmy sangat terkejut melihat Ray tidak mengenakan celana. Ray hanya tertawa melihat ekspresi Jimmy. Dan Ray mengambil celana dalam Jimmy. Jimmy langsung duduk di kasurnya. "Kenapa? Besar kan punyaku?" "Gila. Udahlah, coba pakai celananya. Ntar masuk angin lagi." Tak berapa lama kemudian, Ray keluar dari kamar mandi. "Thanks ya, udah pinjemin celananya." Jimmy mengangguk. "Oh iya, mau nggak celananya?" "Sebenarnya sih nggak mood, tapi nggak apa-apa. Bisa aku paksain kok." Jimmy menatap Ray dengan serius. "Canda." "Ya muat lah. Ternyata ukuran celana kita sama." Jimmy tersenyum. "Oh ya, jadi ibu kamu jarang ada di rumah ya?" "Ya, gitu deh. Mereka sibuk. Jadi aku sering sendirian." Menghela nafas, dan raut wajah Jimmy menjadi sedih. Ray mendekati Jimmy. Ray duduk di samping Jimmy dan menepuk bahunya. Jimmy menoleh ke arah Ray. "Mulai sekarang, kamu gak akan kesepian lagi.
Karena ada aku di sini. Aku akan sering main ke rumah kamu. Dan kamu juga akan main ke rumahku. Dan kita bisa makan bareng. Percaya sama aku. Aku gak akan pernah nyakitin kamu. Karena kita sahabat. Lalu tersenyum. Jimmy tak mampu menahan rasa bahagianya hingga ia meneteskan air mata dan menganggukkan kepalanya, lalu tersenyum. Ray menghapus air mata Jimmy dan mereka berpelukan. Gak apa-apa, kamu bisa nangis di samping aku dan aku gak akan kasih tahu siapa-siapa. Ini akan jadi rahasia kita berdua. Lalu mengelus rambut Jimmy. Janji ya? Iya, aku janji. Jimmy melepaskan pelukannya dan Ray menghapus air mata Jimmy. Jangan nangis lagi ya, nanti hilang gantengnya. Lalu tersenyum. Apaan sih, Ray? Lalu memukul bahu Ray. Sakit tahu. Habisnya kamu sih. Yang mana yang sakit? Enggak kok, enggak apa-apa. Menatap Jimmy. Aku senang melihat kamu senyum. Jadi tambah manis. Jimmy hanya tersenyum. Ray berpamitan dengan Jimmy. Jimmy mengantar Ray sampai ke depan gerbang. Kalau kamu kesepian, telepon aku aja. Aku akan selalu ada buat kamu. Jimmy tersenyum. Lalu mengangguk. Pastinya. Lalu tersenyum.